Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa, kita sudah hampir memasuki pertengahan bulan November tahun 2020. 1,5 bulan lagi, kita memasuki tahun baru 2021. Di tahun ini, sebagian besar hari kita mulai dari pertengahan bulan Maret yang lalu, kita lakukan banyak kegiatan di rumah. Anak-anak kita belajar dari rumah. Sebagian besar kita yang bekerja melakukan pekerjaan kita di rumah. Bahkan ketika kita beribadah pun, sampai dengan saat ini kita masih beribadah secara online di rumah. Ini kita lakukan tentu saja dengan kesadaran bahwa kita harus menjaga kesehatan diri kita, kesehatan keluarga kita, dan juga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana hari-hari itu kita lewati? Apakah setiap hari tetap menjadi hari yang penuh makna untuk kita? Bukan cuma sekedar menjalankan rutinitas kita, bukan juga cuma sekedar menyelesaikan tugas yang selalu saja ada dan mungkin bahkan menumpuk dari hari ke hari. Apakah setiap hari dapat membawa kita ke dalam pertumbuhan iman? Mempertanyakan pertumbuhan iman bisa jadi terlewatkan dalam kita menjalani keseharian. Kita merasa cukup, saya sudah jadi orang Kristen. Hidup saya nggak neko-neko. Ya, saya selalu berdoa, kami selalu beribadah bersama. Ya. Apalagi pertumbuhan iman yang macam apa? Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan iman merupakan hal yang sangat penting untuk selalu kita pikirkan, untuk selalu kita pelajari dan kita lakukan. Di dalam pertumbuhan itu, iman itulah kita memaknai tugas panggilan kita dalam anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Anugerah yang terjadi bukan karena kelebihan atau kesalehan kita, tapi semata-mata karena pemberian Allah bagi kita. Di dalam memaknai tugas panggilan itulah kita dipanggil untuk kita mempersiapkan diri dan mengerjakan dengan baik. Karena bagi kita, hidup bukan cuma sekedar menjalani hari. Bagi kita sebagai orang percaya, hidup kita menuju kepada titik di mana Tuhan datang kembali. Ketika Tuhan datang kembali, itulah yang kita nggak tahu kapan. Tetapi satu hal yang harus kita sama-sama sadari, bahwa kedatangan Tuhan kembali adalah satu keadaan di mana kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Tapi di situ juga kita mempersembahkan kepada Dia setiap kesempatan yang sudah Dia berikan, yang kita jalani dengan maksimal. Pemazmur dalam Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Hati yang bijaksana diperlukan untuk kita dapat menggunakan kesempatan yang ada dengan maksimal, seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain dan membawa kita mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Tuntunan Roh Kudus juga senantiasa tersedia bagi kita, memampukan kita menghitung hari dan bertambah bijaksana. Sehingga dengan pertumbuhan iman kita, dengan setiap hal yang kita lakukan secara maksimal, kita dapat kelak menyambut Dia dengan penuh sukacita. Mari kita renungkan. Yang pertama, siapkah kita menyambut kedatangannya kembali dengan penuh sukacita? Jika kita mengatakan kita siap, apa yang membuat kita siap? Yang kita katakan ini loh yang jadi alasan saya bilang saya sudah siap menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Tetapi jika kita mengatakan rasanya saya belum siap, kenapa saudara merasa seperti itu?
Yang kedua, ketika kita diajak pemazmur menghitung hari-hari, hari-hari seperti apakah yang sudah kita lewati. Dan ketika Tuhan memberi kesempatan kita di hari depan, apakah yang mau kita perbaiki? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang Tuhan berikan tentu ada batasnya. Bagaimanakah cara kita untuk kita melihat keterbatasan kesempatan ini dengan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan percayakan pada kita? Tuhan memberkati.